Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amelia Sari dengan NIM 22110098 kelas HKI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Anak Zina dan Anak Li'an menurut perspektif fikih mazhab Syafi'i dan hukum perdata di Indonesia. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian hukum, yaitu tugas UAS serta tugas UTS. Baiklah, langsung saja. Manusia adalah makhluk yang selalu hidup berdampingan atau makhluk sosial. Hubungan antara setiap manusia terikat dengan kuasa Allah. Maka dari itu, Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Ikatan hukum terjalin antar pasangan melalui ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan bertujuan untuk salah satu tujuan dari ikatan pernikahan yaitu untuk melestarikan keturunan atau menjaga keturunan. Pernikahan sendiri terjadi ketika seorang pria dan wanita telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan perkawinan, baik menurut aturan hukum maupun menurut aturan agama. Dari hubungan pernikahan ini, lahirlah seorang buah hati atau anak. Anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dengan baik. Karena seperti halnya harta, anak hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tuanya yang diberikan amanah untuk menjaga, merawat, serta memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan. Salah satu hak anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yaitu dia mempunyai hak atas nasab, hak waris, serta hak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Namun sangat disayangkan pada zaman sekarang di era globalisasi, pergaulan bebas mengakibatkan kelahiran anak di luar nikah atau dikenal sebagai keturunan akibat perzinahan. Salah satu dampak dari melanggar norma-norma hukum yang ada. Zina sendiri merupakan tindakan melanggar hukum, baik menurut pandangan agama maupun pandangan hukum negara. Dampak dari perzinahan tidak hanya dirasakan oleh kedua pelaku tersebut, tapi juga mempengaruhi pihak lain, terutama anak yang dilahirkan. Anak menjadi korban dari tindakan perzinahan. Ada beberapa hak anak yang tidak bisa dia dapat ketika dia lahir dari hubungan di luar pernikahan. Salah satu hak anak yang tidak bisa dia dapatkan ketika dia lahir dari hubungan di luar pernikahan yaitu dia tidak bisa mendapatkan hak nasab, yaitu dia tidak bisa mendapatkan hak nasab dari ayahnya. Jadi dia hanya bisa bernasab kepada ibunya. Hak lain yang tidak bisa dia dapatkan ketika dia lahir dari hubungan di luar pernikahan yaitu dia tidak bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya serta hak nafkah dari ayahnya. Selain itu, ada yang dinamakan perzinahan di luar di dalam pernikahan, ada yang dinamakan li'an. Li'an terjadi ketika seorang suami bersumpah untuk menuduh istrinya, berzina hingga hamil dengan orang lain dengan menghadirkan 4 orang saksi. Apabila dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, dia diharuskan atau diwajibkan untuk bersumpah sebanyak 4 kali. Setelah itu istri pun untuk pembelaan, istri juga diharuskan untuk jika dia ingin keluar dari tuduhan sumpah dari suami itu, dia diharuskan untuk bersumpah sebanyak 4 kali juga. Apabila dia tidak bisa menghadirkan saksi untuk membantah tuduhan suaminya tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian dari proposal skripsi saya yaitu yang pertama untuk mengetahui pandangan fikih mazhab Syafi'i terhadap akibat hukum akibat apa saja yang diterima, akibat hukum apa saja yang diterima anak zina dan anak li'an. Selanjutnya, untuk mengetahui pandangan hukum perdata di Indonesia terhadap akibat apa saja yang anak zina dan anak li'an dapati. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui bagaimana hak-hak yang dia dapat, yaitu hak-hak anak zina dan hak-hak anak li'an.
Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif normatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Adapun sumber data penelitian saya terdiri dari dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer saya ambil dari kitab-kitab fikih serta aturan hukum perdata Indonesia, salah satunya KUH Perdata, KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Adapun kerangka hukum pada proposal skripsi ini, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan fikih mazhab Syafi'i terhadap akibat hukum yang didapati oleh anak zina dan anak li'an, terdiri dari ulasan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma di sini yaitu Ijma, dan fikih mazhab Syafi'i, khususnya di fikih mazhab Syafi'i, serta akibat hukum menurut pandangan hukum perdata Indonesia yang didapati oleh anak zina dan anak li'an. Dalam kerangka pemikiran ini dibahas secara garis besar tentang akibat hukum yang didapati oleh anak zina dan anak li'an, baik menurut pandangan fikih mazhab Syafi'i dan pandangan hukum perdata Indonesia, dalam mengatur bagian-bagian hak yang didapati dan tidak didapati. Baiklah, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.